Alhamdulillah segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga kita semuanya pada pagi hari ini bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif di Gugus Mawar yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Lutfi Hidayat SPD. Perkenankan di sini saya membacakan susunan acara untuk acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Acara kedua sambutan Ketua Gugus Mawar. Dilanjutkan acara yang ketiga adalah pemaparan diseminasi budaya positif. Dilanjutkan tanya jawab, refleksi, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, marilah acara pada pagi hari ini agar lebih benar kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua Gugus Mawar pada yang terhormat Bapak Juwartono SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjalan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu atas anugerahnya. Kita diperkenankan untuk bermuajalah bertatap muka di ruangan ini dengan tanpa harus apapun. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal soleh bagi semuanya. Amin. Selawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya nantinya mendapat cahaya. Amin. Bapak Ibu para saudara dan Bapak Ibu guru kelas 1 dan kelas 4 yang kami hormati, dan juga guru penggerak Mas Lutfi yang kami hormati, Mbak Ayu dan Pak Tio juga yang kami hormati. Perkenankan yang pertama kami menyampaikan bahwa acara ini acara diseminasi budaya positif dari guru penggerak dari Gugus Mawar, yang hanya Mas Lutfi, Pak Tio dan Bu Ayu. Dan ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan pada kita semuanya yang belum tahu tentang guru penggerak, khususnya juga kepala sekolah. Saya sendiri belum tahu apa itu guru penggerak. Mungkin Bu Lisa ya wis paham, nah aku kurang ngerti kalau belum. Jadi mudah-mudahan juga menambah wawasan juga Bapak Ibu guru kelas 1 kelas 4, sehingga acara ini di samping acara untuk kepentingan guru penggerak juga kami masukkan dalam agenda KKG, jadi main double lah. Jadi kita sambil menyelam minum air, jadi ada kita masukkan dalam kegiatan KKG dan kegiatan dari guru penggerak. Dan acara ini kami sudah laksanakan pada Bu Korwil Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Gugus Mawar yang dipimpin oleh Bapak Juwartono SPD SD, yang saya hormati Bapak Ibu guru Gugus Mawar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di Gugus Mawar. Izinkanlah saya Wahyu Lestari dari SD Negeri Tegal Kuning, yang juga kebetulan adalah CGP Angkatan 6 Kabupaten Purworejo, sedikit berbagi dan belajar bersama dengan Bapak Ibu semua mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui atau mengajari Pak Bu, tapi kita sama-sama belajar, pulang bersih belajar budaya positif. Coba Bapak Ibu menggenggam tangannya, digenggamkan seperti ini, seperti sedang
ya Pak Bu? Susah. Nah, susah, kita pasti merasa susah kalau kita merasa di dalam genggaman kita itu ada sesuatu yang sangat berharga untuk kita, entah itu rahasia atau sesuatu yang berharga, misalnya apa ya, barang berharga lah. Nah, itu yang dinamakan teori kontrol Pak Bu. Teori kontrol yang bisa membuka genggaman tangan ini. Genggaman tangan kita itu bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Orang lain akan susah membuka genggaman tangan kita jika kita tidak mengizinkan orang lain untuk membuka genggaman tangan kita. Nah, ini ada perubahan paradigma Pak Bu mengenai teori kontrol. Nah, miskonsepsi tentang makna kontrol yang biasanya terjadi di sekolah adalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Hayo duduk yang rapi, hayo maju. Nah, itu tidak akan terjadi Pak Bu kalau murid kita itu tidak mengizinkan kita untuk menstimulasi mereka. Kalau anaknya tetap nggak mau maju, dibujuk seperti apapun tetap tidak mau maju. Nah, itu yang dinamakan dengan ilusi. Seakan-akan guru itu bisa mengontrol siswa, tetapi kenyataannya siswa yang mengizinkan guru untuk memberikan kontrol kepadanya. Itu miskonsepsi yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini seperti dengan pemberian penghargaan. Apabila kita memberi penghargaan, ayo besok biar ranking 1, besok kalau lulus semua tak jalan-jalan, itu pasti akan bermanfaat dan efektif. Tetapi tidak semua seperti itu. Walaupun sudah diberi penguatan yang positif, tetapi kadang juga tidak akan bermanfaat dan berhasil. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini seperti banyak yang terjadi di kelas kita, di kelas saya terutama. Kadang kita ada anak yang gara-gara PR, kita mbok gara PR, sing butuh PR iki sapa? Kowe tau dudu guru. Sing butuh biji kowe tau dudu guru. Nah, seperti itu kita biasanya. Tetapi apakah dengan kata-kata seperti itu bisa menguatkan karakter anak, menjadikan anak lebih rajin mengerjakan PR? Itu belum tentu Pak Bu. Itu yang dinamakan ilusi. Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu juga belum tentu menguatkan karakter kita. Sebagai orang dewasa pun tidak bisa merasa seperti itu. Kritik habis-habisan, berganti api, biar menjadi orang yang lebih baik. Mengkritiknya habis-habisan, diserang habis-habisan, itu juga tidak menguatkan karakter, tidak dapat membuat orang itu berkarakter menjadi lebih baik. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Wong tua memiliki hak untuk memaksa, guru itu berhak memaksa anak. Kamu harus siap jam 7, harus siap, pokoknya nggak boleh ngomong kalau guru sedang menerangkan pelajaran. Nah, itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini 4 ilusi ini yang menjadi miskonsepsi makna dari teori kontrol tadi. Kembali ke teori kontrol tadi, kalau murid kita tidak mengizinkan, maka hal itu tidak akan terjadi. Nah, apa sih yang mendasari perilaku manusia? Dalam hal ini siswa-siswa kita, murid-murid kita. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama dan yang paling mendasar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau dukungan. Itu motivasi ekstrinsik yang paling utama, yang paling mendasar. Kalau punya melu pacar, rakyat ngambui karo goyang-goyang, nggak ditukani dukungan.
gara PR raketan isinya mbok kaya apa bunyinya saya salah semua, enggak gitu kan Ibu Guru. Itu adalah motivasi ekstrinsik perilaku manusia yang paling mendasar untuk menghindari hukuman. Nah, motivasi yang lebih atasnya lagi, level di atasnya lagi, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya seperti tadi yang saya katakan, oh nek bijine api, lulus kabeh, takjil jalan-jalan nang Jogja. Jadi anak itu belajar karena motivasinya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi. Jadi anak itu fokusnya bukan pada pengembangan dirinya, tetapi pada imbalan atau penghargaan apa yang nanti akan dia dapatkan jika dia melakukan hal itu. Itu adalah motivasi perilaku manusia yang kedua. Nah, ini motivasi yang ketiga ini yang levelnya paling atas. Ini yang sudah top banget kalau ada siswa yang sudah memiliki motivasi seperti ini, ataupun orang dewasa seperti kita juga memiliki motivasi seperti ini, yaitu untuk menghargai diri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan kegiatan sebagai rutinitas harian, atau untuk menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, tetapi dia sudah menghargai dirinya. Oh iya nek aku sinau ke aku dhewe buat untuk saya di masa depan. Saya belajar bukan karena takut dihukum oleh Bapak Ibu guru, tetapi saya sadar saya butuh belajar untuk masa depan saya. Ini adalah motivasi perilaku yang paling tinggi. Hal ini selain berlaku untuk murid-murid kita, ini juga berlaku untuk diri kita, diri saya terutama yang masih banyak kekurangan. Mengerjakan segala sesuatu itu kadang ya masih belum stabil. Kadang-kadang ya untuk menghindari hukuman, kadang-kadang ya saya sendiri ingin mendapatkan penghargaan, boten hidup kami. Nah, itu termasuk motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini bertujuan untuk membangun disiplin positif. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Motivasi yang ketiga tadi agar siswa menghargai dirinya itu kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan positif kita dalam memotivasi siswa itu agar anak memiliki motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mampu menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh dia sendiri. Oh, aku kira tak ngapusi, aku pengen jadi orang yang jujur, aku tidak akan ngapusi. Nah, seperti itu Pak Bu. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jika kita atau anak kita, murid kita melakukan kesalahan, biasanya mendapatkan apa Pak Bu? Kita sering memberi apa? Yang sering dilakukan di sekolah? Jika tidak mengerjakan PR misalnya, jika siswa tidak mengerjakan PR, biasanya Bapak Ibu guru, apa yang tindakan yang diambil oleh Bapak Ibu guru? Mengerjakan juga, memberi teguran, itu berbagai macam. Ada 3 tindakan yang bisa diambil oleh guru jika siswa atau murid kita itu melakukan kesalahan. Yang pertama hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, hukuman saya yakin Bapak Ibu sudah memahami tentang hukuman ya Pak Bu.
Hukuman itu sesuatu yang membuat siswa merasa tidak nyaman, sakit hati, marah kepada si pemberi hukuman dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu akibat dari setiap tindakan. Restitusi itu apa? Nanti kita bahas satu persatu. Ya, coba Pak Bu, di situ ada beberapa contoh tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, itu termasuk tindakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama dulu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kalau ada siswa kita yang terlambat ke sekolah terus disuruh mencatat buku, nulis baleni sampai 100 kali, itu termasuk hukuman apa konsekuensi nih Pak? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Anak terlambat sekolah, keliling lapangan 2 kali, termasuk hukuman. Sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ngorek meja pakai tip pakai bolpoin, terus ketahuan sama guru oleh panjenengan ayo dibersihkan lagi. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Suruh push up sampai sekolah nggak pakai masker, disuruh ayo push up 15 biar kamu besok nggak lupa lagi pakai masker. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ngobrol pas awan-awan ngantuk pelajaran boseni dengan temannya simbol-simbolan ngobrol, kemudian disuruh ayo saya nang jobo ganggu kelas ngobrol nang jobo, pokoknya nang tengah lapangan hormat bendera. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Pak? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Orang oleh sepatu, orang sekolah sepatu blungrang-blungrang, sepatunya copot, rasa dinggo. Sira pokoke kalih dinggo sepatu kuwi nyekel nang sekolahan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Pak? Hukuman atau konsekuensi menurut jenengan? Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman nih? Nah, tidak pakai sepatu hitam, esok tekan awan, ora oleh nganggo sepatu, konyeker, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena itu termasuk melanggar peraturan. Karena di aturannya itu sudah jelas harus memakai sepatu hitam. Nah, kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Adakah yang masih seperti ini di sekolah? Saat ini sudah tidak ada ya Pak Bu. Kalau lihat di film-film itu, ya, sudah
kelas sambil begini. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak Bu? Hukuman. Karena anak itu dengan dihukum seperti itu belum tentu dia jadi bisa menjawab pertanyaan, itu belum tentu. Malah jengkel, bener. Hukuman itu kan tadi membuat marah, membuat jengkel. Oh, yang sesok guru kayak simulan anak mangkat. Nah, itu membuat merasa jengkel. Itu termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman, Pak Bu? Konsekuensi. Ya, konsekuensi betul sekali. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ada anak yang datangnya terlambat, pelajaran mulai 10 menit baru datang. Setelah jam istirahat, teman-temannya istirahat, dia belum selesai mengerjakan. Jadi harus mengerjakan dulu selama 10 menit sesuai dengan jam keterlambatannya. Teman-temannya sudah istirahat, dia masih di kelas. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak Bu? Konsekuensi. Nah, dari beberapa contoh ini, Bapak Ibu bisa menyimpulkan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sudah paham belum, Pak Bu, yang perbedaan hukuman dan konsekuensi? Membedakan antara tindakan kita memberi hukuman ke anak atau kita memberikan konsekuensi dari perbuatan anak. Hukuman itu intinya membuat siswa merasa, hukuman dan konsekuensi itu sama-sama membuat siswa merasa tidak nyaman. Kon ngeresi imejo ora kepenak, kon ngepel ora kepenak, tetapi jangka waktunya itu berbeda. Kalau hukuman menyebabkan anak merasa tidak nyaman dalam waktu lama, menjadikan anak marah, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi itu saat itu anak merasa tidak nyaman. Wong sing numpah rame nyontok, aku kok sing ngopel. Saat itu anak merasa tidak nyaman, tetapi lain kali anak akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Nah, itu tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu intinya akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Itu namanya konsekuensi. Walaupun tadi ada anak yang tidak memakai sepatu hitam, itu kan akibat langsung dari perbuatannya. Kenapa itu bukan konsekuensi tapi menjadi hukuman? Karena anak itu melanggar peraturan. Sementara hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Nek kancane orang nganggo sepatu ireng, kalau temannya memakai sepatu hitam semua, aku juga harus memakai sepatu hitam. Kalau temannya ngetang semua, aku juga harus ngetang. Itu seperti itu hukuman. Mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan yang umum terjadi, bukan yang harus terjadi. Yang ketiga tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, apa itu restitusi? Menurut Gosen, pada bukunya tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan menurut Charles Gosen pada tahun 96, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir
mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Tadi kalau hukuman dan konsekuensi itu asalnya dari guru, konsekuensi juga asalnya dari guru. Airnya tumpah, cukup cah dipel, itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi ada anak menumpahkan air, ayo nek banyune tumpah, mimi tumpah, apa yang harus dilakukan? Mundut pel bu, ya. Anak yang menentukan sendiri, anak memperoleh sendiri solusi dari kejadian mereka. Ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu tidak untuk menebus kesalahan, Pak Bu. Nek wis nganggo segitiga, nek wis direstitusi, langkah-langkah restitusi yang diambil wis tidak ada konsekuensinya, itu bukan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk agar anak itu bisa belajar dari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Misalnya ada 2 anak yang bertengkar, lapor kalau gurunya, Bu itu sama itu bertengkar, si A sama si B bertengkar. Kenapa bertengkar itu Bu? Wadan-wadanan. Kemudian gurunya, ayo A karo B teman kan, ayo kudu berbaikan, salaman, saiki maaf-maafan. Ya anak melakukan itu, maaf-maafan, salaman, tapi maaf, belum merasa dari hatinya. Tetapi kalau dengan menggunakan restitusi, anak dipanggil, diberitahu, dituntun agar anak-anak mengerti apa yang salah dari perbuatannya, maka anak itu bisa dengan tulus meminta maaf dan akhirnya dapat memperbaiki hubungan. Kan sering terjadi, sudah suruh marah-marah, sudah suruh minta maaf sama gurunya, sudah minta maaf di depan gurunya, tapi begitu pulang sekolah pitit gebesi. Nah, masih seperti itu. Kalau itu hanya sebagai hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru itu tidak dapat memaksa anak, tetapi hanya menawarkan kepada anak, oh ini solusinya seperti ini. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Misalnya seperti tadi ada anak yang berkelahi karena wadan-wadanan, dituntun anak itu dituntun untuk melihat apa yang ada dirinya. Kamu kalau dikata-katai seperti itu suka tidak, senang tidak, bagaimana perasaanmu? Nah, seperti itu. Restitusi itu menuntun agar anak dapat melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi itu bisa dicari anaknya yang bermasalah, kita panggil, kita tanya, kenapa bisa seperti ini? Kalau kamu dibegitukan, mau atau tidak? Kemudian dituntun untuk mencari kebutuhan dasar anak itu yang mendasari tindakannya. Lah kamu kok ngomeni kancane seperti itu tuh kenapa? Ditanya. Jadi tidak hanya langsung menghukum atau memberikan konsekuensi, tetapi kita cari dulu alasan anak berbuat hal seperti itu. Itu adalah salah satu ciri dari tindakan restitusi. Langkah ciri berikutnya yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi dibandingkan dengan hukuman konsekuensi, restitusi itu adalah langkah yang paling baik karena kita tidak menghakimi anak,
tidak langsung membuat anak marah, tidak membuat anak membenci pada kita, itu tidak. Tetapi restitusi itu anak dituntun untuk melihat apa kesalahannya dan bagaimana anak memperbaiki kesalahan itu. Langkah ciri yang berikutnya yaitu restitusi menguatkan. Restitusi itu menguatkan tindakan atau perilaku anak yang tadinya salah bisa kita ubah menjadi perilaku yang betul. 8. Ciri 8 restitusi fokus pada solusi. Tadi kalau pada hukuman atau konsekuensi, fokusnya kita adalah pada membuat anak jeda. Sesuk mata baleni meneh ngobrol wae, saiki kon metu nang lapangan, enggak sesuk dibaleni meneh ngobrol wae. Nah, itu bukan pada solusi. Kalau restitusi itu fokus pada solusi. Jadi anak ditanya, kenapa kok kamu ngobrol aja? Apa pembelajarannya itu susah buat kamu pahami? Biasanya anak yang tidak paham itu kan yang ngobrol terus dengan temannya. Nah, itu kita cari alasan dari anak berbuat seperti itu. Kemudian kita cari solusinya. Bu, pelajarannya bosan nih, awan-awan, jam ruas, ngantuk, Bu, diceritani. Pokoknya diceritani terus, Bu, ngendiko, mau saya jadi ngantuk, Bu, biar gak ngantuk ya saya cerita sama teman. Nah, kita cari, guru harus melihat ke dalam dirimu. Kok anak ini bosan ya siang-siang? Oh, berarti kalau siang ada beberapa hal yang dapat kita lakukan membangkitkan semangat anak. Bisa dengan ice breaking 5 menit, anak suruh tepuk-tepuk, suruh berdiri, bergerak. Atau bisa juga dengan kita membuat media pembelajaran yang lebih menarik pada anak. Jadi itu tidak, jadi tindakan restitusi itu untuk memperbaiki, untuk mencari solusi, bukan untuk menghukum. Yang ciri berikutnya yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalnya seperti dulu pernah terjadi, itu ada siswa yang dimusuhi satu kelas. Kenapa? Karena anak itu nakalnya pada semua anak di kelas. Tidak ada yang tidak dijanji sama anak itu. Sampai temannya itu gerusken, kancane sekongkol sepedanya digembesi. Membon anak itu nggak pulang, ditanya nggak ada yang ngaku sing gembesi sopo. Nah, akhirnya kalau terjadi hal seperti itu, kita harus memanggil anak yang nakal itu tadi. Kenapa kok kamu tidak disukai? Nah, kemudian kita tuntun anak itu untuk membantu melihat ke dalam dirinya. Hanek siro dinakali, dijepit, dicoret-coret dukune, dikata-katai orang tuanya, kamu senang tidak? Temanmu juga sama. Kamu harus bagaimana biar teman-temanmu senang lagi sama kamu. Nah, itu restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah agar bisa berbaur lagi dengan temannya. Jadi tidak hanya memberi hukuman, oh si Rote jangan nakal, pokoknya orang nak si Rote kasih ganteng, pokoknya mesti rotok yang gaweannya, gosip orang itu begitu seneng, kancamu tidak terganggu. Tidak seperti itu, Pak. Nah, itu adalah ciri-ciri tindakan restitusi. Apa itu keyakinan kelas? Dari tindakan kita tadi, restitusi kita yang sudah kita lakukan, ada yang namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan. Kalau peraturan Bapak Ibu, saya yakin pasti sudah paham. Karena di setiap sekolah, di tiap kelas pasti punya aturan.
Misalnya Pak Bu, apa contoh peraturan yang ada di kelas jenengan? Misalnya aturannya ya piket kelas, setiap hari piket. Nah, setiap hari piket datang tidak boleh terlambat. Hari Senin memakai baju merah putih bersepatu hitam. Nah, itu termasuk peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, ada juga yang dinamakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu hal-hal yang dibuat bersama oleh guru dengan murid untuk mencari kesepakatan apa yang ada di kelas itu. Jadi tidak hanya dari guru yang menentukan. Kalau peraturan kelas kan guru menentukan biasanya. Datang pukul 7. Piket dilaksanakan setiap hari. Datang membawa buku lengkap sesuai jadwal pelajaran, itu peraturan kelas. Tetapi kalau kesepakatan kelas itu anak sendiri yang membuat, juga dengan dituntut oleh guru. Kesepakatan apa yang akan ada di dalam kelas itu? Oh, misalnya kalau tidak piket pagi, piketnya siang setelah pulang sekolah. Kalau ada anak yang tidak piket pagi, piketnya siang. Kalau nggak garap PR, nanti PR-nya ditambah. Itu kesepakatan kelas, anak sendiri yang menentukan. Perbedaan peraturan dan kesepakatan kelas itu adalah di pembuatnya. Kalau peraturan kelas itu pembuatnya adalah guru atau sekolah, guru kelas ya. Kalau kesepakatan kelas adalah siswa-siswa sendiri. Nah, sekarang apa perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau kesepakatan kelas tadi masih berupa kalimat-kalimat yang panjang. Jika pagi tidak piket, maka piketnya siang hari. Jika ada anak yang tidak membawa buku, itu kemudian pulang lagi, misalnya seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi kalau tadi kesepakatan kelas itu panjang, tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Kalau keyakinan kelas itu cukup singkat. Misalnya tadi tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Keyakinan kelas itu hanya singkat Pak Bu. Keselamatan. Nah, biar nggak kepleset, biar nggak kebentur meja. Nah, itu cuma satu, keselamatan. Seperti itu kalau keyakinan kelas. Harus saling menghormati antara teman. Nah, keyakinan kelasnya hanya menghormati. Itu perbedaan antara keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan kelas. Keyakinan itu cukup yang singkat-singkat saja, biasanya antara 1 sampai 2 kata. Kalau kesepakatan kelas biasanya masih muler-muler dan banyak, bisa beragam. Tetapi kalau keyakinan kelas misalnya ada anak yang menulis, kalau ada guru yang berbicara, kalau ada guru yang menerangkan, siswa tidak boleh berbicara sendiri. Itu juga sama, keyakinan kelasnya menghormati. Kalau ada teman yang sedang sholat tidak boleh mengganggu, itu juga keyakinan kelasnya satu, menghormati. Kalau misalnya harus memakai masker, itu keyakinan kelasnya juga hanya satu Pak Bu, kesehatan. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh secara keseluruhan tanpa melihat suku, bahasa maupun agama. Nah, itu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa ya Pak Bu? Kok keyakinan bukan peraturan? Dari perbedaan tadi, nah kok
harusnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena itu tadi, kalau peraturan, ya meningkat, levelnya meningkat dari yang anak hanya melakukan, karena di peraturan kelas guru yang membuat, anak hanya melakukan, anak hanya patuh. Kalau keyakinan kelas itu anak sendiri yang menentukan, yang membuat. Jadi tingkat kepatuhannya akan lebih tinggi, levelnya meningkat. Yang dari tadinya motivasinya hanya biar menghindari hukuman, jadi menjadi motivasi yang ketiga. Anak sadar akan dirinya dan apa yang diinginkan. Itu mengapa harusnya kita itu menuntun anak untuk membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Murid itu adalah termasuk manusia, sama seperti kita. Anak-anak kita itu juga memiliki 5 kebutuhan dasar, sama seperti kita, Pak Bu. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Di kelas, contoh di kelas misalnya untuk kebutuhan bertahan hidup itu tadi dinakali kancane bales. Nah itu termasuk kebutuhan anak untuk bertahan hidup. Dan aku keplak menembak, ya sesuai aku bodoh ya aku bales. Nah itu termasuk contoh kebutuhan dasar anak itu untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah penguasaan. Ada anak, mungkin ada anak di kelas yang coro cah SMP, SMA ini geng, ketua gengnya nang kelas, kancane wedi kabeh nek diisi ngakon. Nah itu adalah kebutuhan dia untuk merasa menguasai teman-temannya. Itu kebutuhan dasarnya. Nah bagaimana caranya kita harus menyalurkan kebutuhan anak itu menjadi hal yang positif. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu mungkin di kelas pernah menemui ada anak yang jaile ra umum karo kancane, sedidik-sedidik nuwal kancane nangis, sedidik-sedidik nyorat bukune kancane nangis, sedidik-sedidik wadul karo guru. Bu, itu nakal. Bu, tolong buka ini. Bu, sepatu saya lepas talinya. Nah itu adalah contoh dari ekspresi anak akan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, biar digatekke sama gurunya, agar diperhatikan oleh bapak ibu gurunya. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Bapak ibu sama lah, mungkin di kelas saya juga seperti itu. Di kelas bapak ibu mungkin sama. Pelajaran apa yang menjadi favorit anak-anak Pak Bu di kelas? Olahraga. Betul. Anak itu kalau olahraga kan di luar merasa bebas, tidak seperti di dalam kelas merasa terkurung, kudu garap, kudu fokus, ngateke, ora obah wae, ora cerita wae. Jadi anak itu merasa tidak bebas di dalam kelas. Begitu pelajaran olahraga, langsung melayu. Di luar anak bisa merasa bebas mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Itu adalah kebutuhan anak juga akan kebebasan. Makanya dalam mungkin kalau yang kelas 1 dan 4 itu sudah mendapatkan BIMTEK IKM kurikulum merdeka. Karena kita di kelas 2 dan kelas 5 serta olahraga mungkin belum mendapatkan BIMTEK IKM. Nah di kurikulum merdeka ini kebutuhan akan kebebasan anak itu juga tercover. Jadi di dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu ada yang namanya diferensiasi. Nah diferensiasi itu ada 3 macam: konten, produk, dan diferensiasi konten, produk, proses. Nah jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi kita akan dapat mengcover semua kebutuhan anak
dalam kebebasan itu tadi. Wong aku ki senenge ning diceritani nonton film, nek nganggo video ki aku cepet mudeng pelajarane ditayangkan sistem peredaran darah. Bu guru lan rame keluar dari seorang kiri. Nah itu sampai bulan-bulan anak nggak hafal-hafal, tapi begitu jreng pakai video setel ke YouTube, langsung hafal. Ada yang seperti itu. Nah itu namanya diferensiasi konten, Pak Bu. Kita memberikan stimulus yang berbeda untuk anak-anak dengan tipe yang berbeda. Ada juga anak yang lebih mudah menangkap pelajaran jika kita dengan belajar tindakan itu loh, permainan. Nah itu ada yang seperti itu. Di kurikulum Merdeka itu nanti kebutuhan dasar anak akan tercover. Jadi teorinya anak tidak akan bosan di dalam kelas. Kebutuhan yang kelima itu kebutuhan kesenangan. Biasanya kalau bapak ibu guru tidak keluar, anak diberi tugas, begitu bapak ibu guru ngomong langsung ramein kelasnya. Jangan rame ya Cah, bu guru ke kantor dulu. Iya bu, antem loh. Iya bu, garap fokus. Iya bu. Begitu gurunya ngomong, belum sampai kantor kelasnya balik kayak pasar. Ramenya minta ampun. Nah itu adalah ekspresi anak pingin bersenang-senang. Nah, akan kesenangan tadi. Itu 5 kebutuhan dasar manusia dan anak. Nah itu tadi 5 kebutuhan, ada bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kadang ada anak yang merasa, Bu, bijiku elek. Bu, ini saya garap tapi salah semua. Boleh garap belum dicocokkan tapi sudah bilang salah semua, ya kan? Ada yang seperti itu. Bu, saya garapnya asal-asalan, Bu. Ada yang seperti itu. Nah, itu anak itu mengekspresikan kebutuhan untuk diakui atas kemampuannya. Sirope ya orang enggak bener kabeh kok bener ora salah. Nah, itu biar anak diakui. Kebebasan anak bebas akan menentukan pilihan seperti tadi, pembelajaran diferensiasi. Yang kelima kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Pelajaran kosong senangnya pol. Bu guru mau baca. Kamu mengerjakan nomor 1 sampai 10 ya? Ya Bu. Nah, posisi kontrol guru. Tadi kan sudah ilusi kontrol. Nah sekarang guru itu diposisikan di posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru Pak Bu. Yang paling rendah levelnya adalah guru sebagai penghukum. Bisa digambarkan kalau gambarnya si Rocky, bocah, domongi, aneh-pol, Bu guru ke. Nah sambil ngomong. Dari bu guru nanti tuh orang dari Sumatera, orang lagi mati jadi bolang balik baik. Nah itu buku ada yang seperti itu Pak Bu menghadapi situasi banyak. Mungkin saya sendiri juga melakukan hal seperti itu. Cuma kadang kita terbawa suasana nih Pak Bu. Nah, mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri Pak. Mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Iya, mari kita lihat ke dalam diri. Saya juga kadang seperti itu, lepas kontrol, gelar kerjaan banyak, tuntutan banyak, muridnya domong ya. Masya Allah. Yang kedua itu ada membuat rasa bersalah. Yang berikutnya di level berikutnya ada sebagai teman, kemudian pemantau, dan level yang tertinggi sebagai manajer. Coba kita perhatikan satu persatu. 5 posisi
Yang tadi kan pernah menghukum, guru itu perbuatannya menghardik, menunjuk-nunjuk, nyindir, menyakiti. Kamu itu, nah itu namanya tipenya penghukum guru. Guru dipaksakan. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Guru itu kadang siroknya cahaya Allah, ukur waktu cah seperti itu membuat menunjukkan seakan-akan kecil banget gurunya. Jadi anaknya merasa besar. Apa ya, begitu anaknya. Kemudian perilaku kontrol yang ketiga, guru itu saat berbuat itu seakan-akan membuatkan alasan untuk muridnya. Si orang gak ada PR apa, mesti nganu yo mau bengi ngaji, sesuatu gak ada PR juga. Ojo kaya ngono. Nah itu sebagai teman membuatkan alasan. Yang keempat tadi pemantau. Pemantau itu hanya menghitung dan mengukur. Misalnya ada anak yang garap kok orang garap PR bisa. Hari kedua, kok kira-kira PR mana ya? Hari mana itu? Kira-kira PR mana? Nah, itu memantau, baru melakukan tindakan. Itu namanya guru pemantau. Yang keempat itu kontrol diri guru sebagai manajer. Ditakon-takoni, sirana apa nanti? Saya aku buangnya duluan. Nanti dosa berapa? Kenapa besok lagi kayak gitu enggak yuk rangga PR ini yuk keprewe. Itu adalah manajer. Nah identitas gagal, kita gagal sebagai guru jika membuat kontrol anak itu negatif, yaitu menghukum dan membuat rasa bersalah itu tadi. Kalau bisa, mari kita belajar untuk menghindari dua tipe guru itu. Kita belajar untuk menjadi teman, pemantau, atau manajer. Walaupun di antara 5 posisi kontrol guru itu tadi, pasti ada baik dan buruknya. Nah itu contoh-contoh kalimat yang biasanya disampaikan oleh guru pada posisi itu. Posisi manajer, ya kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Hanya silahkan kita kepenak silahkan guru orang beda dari komo dan komo. Seperti itu. Ini masih kelanjutannya. Dampaknya pada siswa sebagai penghukum, dampaknya nanti dampak pada murid. Kalau yang bandel, anak bandel dapat sisa. Luwes wong aku api ya diseneni, enak ya diseneni, ya wis. Nah seperti itu. Membuat rasa bersalah itu membuat anak merasa rendah diri. Apa iya ya, aku ki bodoh cewek, sakelasnya bodoh cewek koyo. Iya, itu kalau membuat rasa bersalah, dampaknya siswa akan rendah diri, tidak percaya diri. Nah, kalau sebagai teman itu tadi, walaupun itu termasuk kontrol positif, anak-anak menjadi ketergantungan dengan kita. Anak kita, JJP, Shiro, gini. Anaknya kan saya nggak mau nak taruh duit itu. Pokoknya saya mau dibilangnya sama begitu. Nah, itu anak tergantung dengan kita. Pemantau, sebagai pemantau, guru itu menitik beratkannya pada dampak diri untuk mendapatkan hadiah dan menghindari hukuman. Jadi anak itu akan berusaha berbuat baik, tapi hanya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan hadiah. Messi Robin pakai hadiah. Ayo siapa jawab pertanyaan 5.000. Nah, manajer itu bagaimana anak bisa mengevaluasi dirinya. Nah, sekarang mari kita lihat dalam diri kita sendiri, Pak Bu. Saat ini posisi Anda ada di mana? Penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, teman, pemantau, atau manajer? Teman, bagus. Next, Pak Bu, tergantung
adalah guru-guru zaman dahulu. Tapi kalau sekarang kita mungkin sebagian besar sudah sebagai teman bagi siswanya. Tidak ada kan Pak Bu yang disengiti sama saya. Tidak ada ya. Nah, kita masuk ke restitusi. Tadi ada tindakan restitusi, ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Namanya segitiga restitusi. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi. Kita itu harus, jika ada anak murid melakukan kesalahan, harus menstabilkan identitasnya dulu. Cara menstabilkan identitas bisa dengan kalimat, misalnya ada anak bertengkar, Muneni jenenge bapak mewah wadana, dipanggil, wah itu bu Muneni saya, ya saya, salah Muneni baik. Nah, cara menstabilkan identitas bisa bapak ibu guru dengan mengatakan, iya kalau guru juga kayak Muneni kayak gitu ya marah, podo sama kamu marah itu betul. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Nah, setelah menstabilkan identitas, apa kita berhenti? Tidak Pak Bu, tapi kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ya betul, nek ini ya marah, guru juga marah, tapi nek juga memukul temanmu, apa itu tindakan yang benar? Nah, seperti itu caranya efektif. Kamu pasti punya alasan kan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan kita semuanya kan sudah membuat keyakinan keras, harus saling menghormati. Nah, kamu bagaimana? Nah, seperti itu. Itu adalah teori dari Goosen mengenai restitusi, langkah-langkah restitusi. Nah, ini menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, contoh-contoh kalimat yang bisa diutarakan oleh guru. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah tadi. Memanggil kebutuhan, dipukul temannya. Padahal kamu bisa yo melakukan lebih buruk, tidak hanya pukul Pak, bisa nambang, bisa apa, tapi kamu tidak melakukan itu. Nah, namanya itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, apa nilai kelas yang sudah disepakati tadi? Keyakinan kelasnya apa? Menghormati, oh ya, nah kayak gitu namanya menghormati tidak. Nah, seperti itu contohnya. Nah, coba Pak Bu, mari kita saksikan contoh penerapan segitiga restitusi. Menanyakan alasan anak berbuat hal seperti itu.
itu adalah contoh dari tindakan restitusi. Nah, apa kesimpulan dari restitusi, tindakan restitusi? Kesimpulannya adalah restitusi itu tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi, posisi kontrol guru. Mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri agar kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik, menjadi guru yang diidolakan oleh siswa, dan kita bisa menuntun murid kita agar mencapai tujuannya. Banyak tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.